Aku mau nangis. Ini memang terlalu. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku, channel Yeni Pradipta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bernostalgia dengan masa kecil aku ya teman-teman. Nah, di sini aku punya nanas, aku punya nasi putih. Ada nanas nasi putih. Nah, kok bernostalgia mengenang masa kecilnya, kok nanas sama nasi putih hubungannya apa? Nah, jadi ada hubungannya teman-teman. Jadi waktu aku kecil itu kan, oke, kita cerita dulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu. Kita duduk. Jadi ceritanya itu begini teman-teman. Jadi waktu saya kecil itu, saya adalah berasal dari keluarga yang tidak punya. Ibu saya itu orang yang tidak punya. Pekerjaan ibu saya itu adalah bertani, menanam padi, gitu, menanam jagung. Jadi ibu aku itu sering tidak punya uang, sering tidak punya beras. Dan ibu saya itu selalu nyuruh saya untuk berjualan kayak sayur gitu ya. Itu memang di tempat saya tinggal itu, di Tanah Karo sana, memang ada tempat untuk berjualan, dan setiap hari itu, setiap sore ada tempat untuk berjualan. Nah, ada satu momen pagi-pagi ya, nggak pagi banget tapi udah terang gitu, memang udah waktunya orang ke sawah kan. Ibu aku bilang, ayo kita pergi ke cari pakis katanya. Nah, kalau namanya pakis kan teman-teman, dia itu tubuhnya di hutan-hutan ya. Di sana itu banyak jurang-jurang. Tapi jurang itu bukan jurang yang curam, tapi jurang yang bisa dilewatin ya kan. Dan di situ tuh banyak sekali mata airnya. Jurang di perkampungan saya itu kan dekat dengan perladangan, persawahan, penduduk ya. Jadi jurang-jurang itu bisa dilewatin. Bahkan banyak petani-petani itu untuk cepat nyampe ke sawah mereka itu, mereka melewati jurang-jurang itu. Karena kalau melewati jalan aspal kan jalannya terlalu lama, jauh. Tapi kalau melewati jurang-jurang itu semakin cepat nyampe. Cuman di jurang-jurang itu kan kita harus melewatin jalan yang curam gitu, tapi tidak terlalu curam. Terus nanti tanjakan kayak gitu kan, jalan yang harus kita lewatin kalau melewati jurang-jurang kecil itu. Nah, di jurang-jurang itu juga ada sungai kayaknya, sungai, tapi sungainya yang kalau dia tidak deras bisa dilewatin, tapi kalau deras gitu kadang orang tidak mau ngelewatin karena mungkin arusnya terlalu deras gitu ya. Tapi kalau arusnya walaupun dia deras, tapi kalau dia tidak terlalu tinggi airnya masih bisa dilewatin juga karena ada batu-batunya kan. Nah, jadi saya diajak oleh ibu saya itu mencari pakis ke tempat-tempat seperti itu, tapi kali ini dia ngajaknya nggak ke tempat yang biasa aku lewatin gitu, ke jurang yang baru gitu ya kan. Jadi lah itulah susahnya kehidupan saya itu kan teman-teman. Pagi itu saya kan tidak ngerti kalau ibu saya tidak punya uang gitu, tidak ada lauk di rumah gitu kan. Terus jadi saya kalau diajak untuk mencari sesuatu yang untuk dijual itu, saya itu sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Jadi sampailah kami di jurang itu teman-teman, yang tempat dituju ibu saya itu. Nah, ibu saya bilang, saya diajarin cari kepiting. Kepitingnya itu katanya sering bersembunyi di bawah daun-daunan yang dekat air gitu ya, atau dia di bawah-bawah batu yang ada lubangnya begitu. Saya diajarin seperti itu. Jadi saya cari kepiting teman-teman. Tapi kepitingnya itu bukan kepiting ketam, ini kepiting yang dia nggak besar-besar, dia kecil ya kan. Terus dagingnya juga nggak ada di dalam. Kalau kita makan cuma kruk gitu. Dagingnya nggak sebanyak daging ketam, kepiting ketam. Nah, saya lagi asik teman-teman nyariin kepiting itu. Terus saya lihat
lihat ibu saya itu nemu nanas, teman-teman, nanas muda. Saya ngelihat sendiri dia metik nanas itu, sama dia ngupas di mata air itu kan, dikupas-kupas. Terus dia bilang, aku pun nggak ngerti kalau ibu saya itu bawa nasi dari rumah, teman-teman, karena saya pikir siang kami pasti pulang gitu buat makan gitu kan. Ternyata ibu saya bawa nasi dari rumah, teman-teman. Jadi dikupas lah nanas itu, masih muda teman-teman, warnanya masih putih, sepertinya tidak berair gitu. Dicuci kan di mata air itu nanas itu setelah dikupas, terus dipotong-potong sama. Terus dia bilang gini sama saya, ayo makan dulu gitu, ada nasi. Terus aku kaget, ibuku bawa nasi gitu, dimakan pakai nanas, teman-teman. Saya dalam hati itu bertanya-tanya, kok makan nasi pakai nanas gitu, tapi aku nggak nanya. Jadi aku makan, teman-teman, karena aku posisi juga lapar ya kan, udah siang kan. Ternyata aku memang tidak pernah makan nasi pakai nanas, baru pertama kali itu, dan itu pun pertama kali itu sampai sekarang tidak pernah lagi. Makanya sekarang saya mau mengulang itu, mau mengingat-ingat itu bisa terjadi. Dan makan nasi pakai nanas itu seingat aku rasanya itu renyah ya, nanas itu asem sama gatel-gatel di lidah. Aku pengen mengulang rasa itu gitu ya. Jadi makanya tadi aku beli nanas di pasar, dan ini nanasnya aku merasa tidak terlalu muda ya, karena pada waktu itu muda sekali nanasnya itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanasnya apa adanya ya. Sekarang aku mau kupas dulu nanasnya ini. Lumayan muda lah, teman-teman. Oh iya, ini tapi yang saya makan pada waktu itu lebih muda lagi daripada ini. Saya sudah mengiler, teman-teman. Air liur saya sudah mengiler, sudah menelan ludah saya, teman-teman. Tapi ini nggak terlalu muda ya, karena ya ini bergetah ya, teman-teman. Makanya kalau kita itu makan nanas, biar getahnya hilang dan di mulut nggak gatal itu, kita harus gosok-gosok dulu dengan garam. Cuman kali ini aku tidak gosok dengan garam, karena aku ingin mengenang pada saat saya ada di sana kemarin. Saya kayaknya masih SD lah, teman-teman, waktu itu ya. Itulah saking orang tua saya itu nggak punya uang. Saya pun tidak ngerti ya, kok ibu saya kepikiran bawa nasi dari rumah ya. Apakah ada feeling dia nanti pasti ketemu makanan yang bisa dimakan gitu kali ya. Jadi dia bawa nanas gitu, bawa nasi putih dari rumah. Kalau kita di ladang itu, di sawah itu ya, teman-teman, kalau makan itu apapun lauknya biasanya ya enak aja. Kalau di ladang itu rata-rata nggak pilih-pilih makanannya, setahu saya sih, tapi kurang tahu juga ya. Nah, pada waktu itu saya lihat ibu saya itu nyuci nanasnya di mata air itu kan.
sini saya akan cuci di air seperti ini karena saya di rumah. Saya akan potong-potong. Dan ibu saya itu waktu motong-motong itu juga besar-besar ya, karena cuman kami berdua yang makan kan. Jadi kemarin nanas itu juga nggak habis teman-teman. Dan dibungkus aja gitu, bawa pulang. Nah ini dia udah selesai, ini nanasnya, ini nasi putihnya. Sekarang kita akan coba teman-teman makan nasi pakai nanas. Aku berdoa dulu ya, karena aku benar-benar rindu rasa itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini mah kok aku mau nangis ya? Aku mau nangis. Ini mah terlalu. Ini nanasnya sudah agak manis ya. Kalau yang dulu itu rasanya tuh asam. Terus kalau dimakan tuh kriuk-kriuk. Udah mulai ngilu-ngilu di gigi, sama lidah rasanya mulai kayak gatel. Masih lahap juga teman-teman. Harus nasinya. Habis teman-teman. Sosnya nanasnya masih mau tak bikin rujak aja.
Nah, ini videoku kali ini teman-teman. Ini aku cuma mau mengenang gimana susahnya dulu hidup aku gitu. Tidak ada niat untuk